Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reisha Liva Ariansi dengan NIM 24042378. Di sini saya ingin membahas tentang data dan penyajian data dari matkul Statistika Sosial dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana. Penjelasan pertama yaitu data. Di sini saya ingin membahas tentang data. Data adalah kumpulan fakta, angka, atau keterangan yang diperoleh melalui proses pengamatan, pencatatan, atau penelitian data. Data ini berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan analisis dan penyusunan laporan. Tanpa data yang valid dan akurat, hasil analisis tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, kualitas data menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan ilmiah maupun praktis. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang jenis-jenis data. Yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Data kualitatif itu bersifat deskriptif dan tidak berupa angka seperti warna, jenis kelamin, atau kategori. Dan yang kedua ada data kuantitatif. Data ini berbentuk angka dan dapat dihitung secara matematis seperti umur, tinggi badan, atau jumlah penduduk. Dan yang kedua ada berdasarkan sumbernya. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Dan yang kedua ada data sekunder, diperoleh dari sumber tidak langsung seperti laporan, publikasi, atau arsip. Dan yang terakhir ada berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross section dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Dan yang kedua ada data time series dikumpulkan dalam ranting waktu untuk melihat perkembangan atau tren. Selanjutnya ada pengolahan data. Pengelolaan data ini berisi editing, yaitu memeriksa kembali data untuk memastikan kelengkapan dan konsistennya. Dan yang kedua ada coding, yaitu memberikan kode tertentu pada data agar mudah dikelompokkan. Dan yang ketiga ada tabulasi, yaitu menyusun data ke dalam bentuk tabel agar sistematis. Dan yang keempat ada analisis, yaitu melakukan pengelolaan statistik dan penarikan kesimpulan. Proses ini penting agar data yang dikumpulkan dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Selanjutnya penyajian data. Penyajian data ini yang pertama ada tabel, menampilkan data dalam baris dan kolom untuk melihat perbandingan atau hubungan antar variabel. Dan yang kedua ada diagram batang, menggambarkan perbandingan nilai antar kategori secara visual. Dan yang ketiga ada diagram baris, menunjukkan tren atau perkembangan data dari waktu ke waktu. Dan yang keempat ada diagram lingkaran. Diagram ini menggambarkan proporsi bagian terhadap keseluruhan. Dan yang terakhir ada piktogram. Piktogram ini menggunakan gambar atau simbol untuk menarik perhatian dan mempermudah pemahaman. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan data. Penyajian data memiliki beberapa kelebihan, antara lain mempermudah pemahaman, memperjelas informasi, dan menarik perhatian audiens. Melalui visualisasi data, pembaca dapat dengan cepat menangkap makna dan perbandingan yang ditujukan. Namun, penyajian data juga memiliki kekurangan apabila dilakukan tidak tepat, seperti potensi kesalahan interpretasi atau distorsi informasi. Karena itu, akurasi dan kejelasan dalam penyajian data harus selalu terjaga. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan, data dan penyajiannya memiliki peran penting dalam mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dengan metode yang benar, diolah dengan cermat, dan disajikan secara tepat akan menghasilkan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik tidak hanya memudahkan membaca, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian atau laporan tersusun.
Baiklah, inilah penjelasan tentang materi data dan penyajian data. Sebelum saya akhiri, jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.